hasil wawancara yang sudah kita wawancarai kemarin. Pertama kita ada wawancara Bapak Satpam, mas-mas penjual ayam geprek, dan salah satu mahasiswa yang merantau. Nah, setelah itu kami akan analisis dan kami menarik kesimpulan serta kami akan memberikan rekomendasi dari hasil wawancara tersebut. Tonton videonya sampai habis. Oh, saya Pak Joko, Security Win Gusdur Pekalongan. Sekarang dengan tahu lah gitu kan lah. Tuh. Bapak, dengan adanya aplikasi itu peluang besar itu memberikan manfaat. Jadi ada menurut saya pribadi itu banyak manfaat. Soalnya memperlintas waktu, gitu. Buat kita tuh lebih aman, nyaman. Kita di rumah juga bisa kan, tidak harus ke tempat tujuan yang kita mau transaksi itu. Supaya juga anaknya biasa kan bisa kan. Itu nggak repot kan, nggak ribet kan. Praktis. Nah, kemajuan teknologi juga mendukung aja, memberi apa ya, kenyamanan bagi manusia dan sekarang lebih enak gitu kan. Saya plusnya di situ. Tetap aktif, kemudian belajar tips sama kontes dan tidak perlu pembalian dari Aplikasi itu apa yang paling sering ngasih? pembelian emas gram. Ya, disitu saya bisa investasi mulai dari 1 juta ya. Ke baru bulan kemarin. Ya, Perkenalkan, saya Zena, mahasiswa Bisnis Digital semester 3 dari Tegal, yang berarti saya anak rantau ya, anak kos. Tapi cuma belum terlalu paham tentang investasi gitu, jadi nggak terlalu terurus ya investasinya, cuma beli beberapa doang gitu, jadi udah gitu doang. Berarti baru nyoba-nyoba aja. Baru nyoba-nyoba aja kalau investasi, kalau penjual nggak pernah. Lumayan, waktu itu lumayan sih, soalnya lumayan ada takutnya, soalnya kan pakai scan KTP kan, pakai scan KTP, sedangkan banyak berita-berita tuh yang mengabarkan kalau sistem keamanan ini tuh diretas gitu, jadi kan takut kan data pribadi kita tuh bocor kemana-mana gitu, kemana tuh transfer ke semua bank atau wallet tanpa biaya admin sih. Itu meskipun kayaknya nggak mungkin ya, soalnya kan butuh biaya, jadi cuma itu sih. Terima kasih, bye-bye. Jadi setelah ngobrol santai dengan ketiga narasumber kita, yaitu Bapak Satpam, Mas penjual ayam geprek, dan Mbak mahasiswa, ternyata ada banyak fun fact menarik seputar finansial teknologi yang bisa kita bahas bareng. Yang pertama, kenal nggak kenal yang penting pakai. Dari hasil ngobrol, menurut kami yang paling seru itu soal pengetahuan. Mbak mahasiswa yang memang lagi ambil mata kuliah fintech, jelas paling ngeh karena beliau paham betul seluk-beluknya. Kalau Bapak Satpam tahu istilahnya, tapi cuma sebatas tahu kalau itu layanan keuangan digital. Nah, yang paling unik adalah Mas penjual ayam geprek. Beliau mengaku belum pernah dengar sama sekali istilah fintech. Tapi ternyata beliau rajin pakai Cbank dan Dana buat top up game. Bahkan diam-diam beliau ini juga investasi emas online loh teman-teman. Ini keren banget sih menurutku. Ini membuktikan bahwa produk fintech itu sudah sangat menyatu di kehidupan sehari-hari. Istilahnya boleh asing, tapi aplikasinya sudah jadi kebutuhan bahkan bagi usaha kecil dan hobi.
Intinya adalah masyarakat sudah mengadopsi meskipun mungkin belum tahu nama latinnya. Yang kedua, gaya hidup digital yang beragam. Penggunaan aplikasi fintech ini juga mencerminkan gaya hidup mereka yang berbeda-beda. Bapak Satpam, goals utamanya adalah praktis dan fungsional. Beliau pakai mobile banking untuk gajian, bayar tagihan, dan belanja kebutuhan. Fokusnya adalah untuk kemudahan urusan pekerjaan dan rumah tangga. Mbak mahasiswa, sebagai anak rantau, fintech itu merupakan kebutuhan survival dan lifestyle. Terima uang saku, beli makanan di GoFood pakai GoPay, lalu beliau juga menggunakan untuk tugas kuliah. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan akademis dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan Mas penjual ayam geprek, selain buat hobi dan investasi emas, yang paling penting adalah kris. Hanya dalam sebulan terakhir, layanan kris ini langsung menjadi penyelamat bisnis yang berdampak positif pada omset bisnis dan pelayanan bisnis mikro. Yang ketiga, yaitu ketakutan itu wajar, tapi pinjol itu no. Soal kekhawatiran ternyata berbeda-beda. Bapak Satpam khawatir uangnya nyangkut di tengah jalan, Mbak mahasiswa lebih khawatir soal data pribadi yang bisa diretas karena pendaftarannya yang butuh NIK dan KTP. Menariknya adalah Mas penjual ayam geprek justru paling santai. Dia percaya penuh karena aplikasinya resmi. Ketiga jawaban ini menunjukkan adanya spektrum kepercayaan dari yang khawatir sistemnya, yang khawatir sama datanya, sampai yang percaya total. Satu hal yang sama adalah ketika responden kompak tidak pernah pakai pinjaman online. Menurut kami, ini merupakan kabar baik yang menunjukkan bahwa mereka memilih manfaat transaksi dan pembayaran tanpa terjebak dalam resiko kredit digital. Jadi apa rangkuman dari obrolan kita ya? Pertama, adopsi lebih cepat dari pengetahuan. Masyarakat sudah aktif menggunakan produk vintage untuk berbagai kebutuhan, mulai dari lifestyle, investasi, hingga mendukung bisnis, meskipun banyak yang belum tahu istilah formalnya. Ini artinya, vintage sudah berhasil menjadi solusi praktis, bukan sekedar istilah akademis. Yang kedua, manfaat dan kenyamanan adalah kunci utama. Semua responden setuju bahwa vintage memberikan manfaat besar, terutama kenyamanan, kecepatan, dan kemampuan bertransaksi tanpa uang tunai. Yang ketiga, prioritas keamanan yang berbeda. Kekhawatiran pengguna bervariasi, berpusat pada dua hal, yaitu kendala transfer dan keamanan data pribadi. Nah, lalu rekomendasi untuk para inovator dan regulator di bidang vintage, kami ada beberapa rekomendasi dari hasil wawancara kami. Yang pertama, itu ada edukasi praktis, bukan istilah. Kampanye edukasi harus lebih fokus pada manfaat praktis dan cara aman menggunakan aplikasi daripada menjelaskan definisi vintage. Misalnya, bagaimana investasi emas online aman atau tips menjaga data pribadi saat mendaftar. Kemudian yang kedua, mewujudkan mimpi nol admin. Mahasiswa, kita berani bermimpi dengan mengirim uang tanpa biaya admin. Walaupun sulit, vintage juga perlu terus berinovasi untuk mencari model bisnis yang dapat meminimalisir biaya transfer antar bank atau antar platform. Karena ini adalah harapan terbesar konsumen yang cerdas. Kemudian, solusi yang ketiga, bangun kepercayaan bisnis mikro. Dorong terus adopsi kris dan payment gateway yang mudah dan murah untuk UMKM seperti penjual ayam geprek. Nah, terus yang keempat, itu ada komunikasi kemampuan yang lebih jelas. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang etika atau KTP, penyedia layanan vintage harus lebih transparan tentang bagaimana data sensitif disimpan dan dilindungi, agar konsumen seperti Bapak Satpam atau Mbak mahasiswa merasa lebih tenang saat bertransaksi. Jadi teman-teman, itulah hasil analisis kami, juga penarikan kesimpulan serta rekomendasi yang dapat kami berikan kepada inovator dan juga regulator. Semoga dengan adanya video ini yang sudah kami buat bisa mengedukasi serta memberikan manfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi pengguna layanan digital. Sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi.